Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita ini mengalami zaman yang percepatannya tidak seperti percepatan nenek moyang kita. Nenek moyang kita dari roda, dari jalan kaki ketemu roda itu 1000 tahun lebih untuk memindahkan dari jalan kaki ke roda, dari roda ke mesin ini butuh ribuan tahun. Dari mesin ke kehidupan ini butuh ratusan tahun. Akan tetapi kita ini mengalami percepatan tidak lebih dari 20 tahun. Percepatan yang tidak lebih dari 20 tahun, di mana dunia ketemu dalam satu titik, inilah yang namanya milenial. Nenek buyut kita kalau pergi ke WC tengah malam itu membutuhkan obor. Dari obor kemudian menemukan lampu senter. Nah, 20 tahun yang lalu senter adalah mata manusia di malam hari. Tapi hari ini senter tidak lagi ada bentuknya. Senter cuman ada gambarnya. Dan itu ada di dalam smartphone. Sehingga kita bisa cari. Habibidin lah yang pernah mengajari saya cari senter di sini. Karena saya tidak tahu tempatnya. Handphone saya bagus, keluaran terbaru. Iya, tapi saya manusia zaman all. Saya tidak tahu tempat senter, tapi sekarang saya tahu. Mau saya praktekkan. Wah ini. Jadi sampai kapanpun ketika saya menggunakan senter di smartphone saya untuk ngaji, untuk apa, maka pahalanya sebagian untuk Habibidin. Karena yang nunjukin tempat senter itu Habibidin, jadi saya dulu gak ngerti senter itu di mana. Nah, sekarang di sini. 20 tahun yang lalu bapak sampean ini yang milenial untuk melihat dunia luar nunggu melihat televisi. Televisi ada dalam sebuah kotak besar. Tapi hari ini televisi ada di sini. Dulu 20 tahun yang lalu untuk mendengarkan lagu kita beli kaset dan beli tape, sehingga kemudian kalau kita dengar kaset itu lagunya berulang-ulang, kita bolak-balik sampai kasetnya molor, lagunya geloyor. Makanya ada orang punya cerita tentang kaset, suruh beli kaset Metallica. Nggak taunya begitu di rumah
keliru kaset dangdut. Orangnya marah karena disuruh cari Metallica. Kenapa kamu dapatnya kaset dangdut? Akhirnya kaset ini dilempar. Begitu dilempar, ambil lagi. Wah, iman juga kalau kaset ini tak lempar, siapa tahu masih berguna. Dangdut nggak apa-apa lah. Akhirnya diputer jeklek gitu. Lagunya ternyata, loh begitu saja kok marah, loh gitu saja kok marah. Akhirnya dia emosi, kaset kok bisa olok-olok, lempar lagi sama dia, kecemplung di sungai. Tapi ingat juga, jangan-jangan masih ada manfaatnya, ambil lagi. Ya, diputer, lagunya berubah, basah, basah, basah. Itu kisah zaman kita, manusia zaman all. Akhirnya enggak apa-apalah, dijemur. Akhirnya dijemur. Setelah dijemur kering, dibunyikan lagunya. Kering sudah rasanya air mataku. Sekarang kaset tidak berlaku. Semua ada di sini, namanya YouTube, kaset plus TV plus video. Bapakmu tanya, dulu ingin lihat artis dangdut, nunggu Aneka Ria Sapari. Nah, sekarang ada di sini. Dulu cari radio untuk mendengarkan Brahma Kumbara. Sekarang radio ada di sini. Dulu untuk mengetahui berita, baca koran, nunggu korannya Pak Camat sampai jadi bungkus nasi. Setelah itu kita baca sudah telat sebulan. Sekarang koran ada di sini. Ini milenial itu di sini. Kamu mau cari apa? Ada di sini. Tidak perlu lagi ke Afrika untuk melihat gajah Afrika dan tidak perlu nunggu flora dan fauna. Cukup ketik di sini, tengu Afrika keluar. Bagi yang iseng ketik di sini, bokong India keluar di sini. Iya. Kalau mau iseng lagi ketik aja, bebidin ngantuk ada di sini. Ini milenial, dunia yang disatukan oleh satu sistem, namanya sistem smartphone. Ini di sini nih. Nah, sekarang ini menemukan semua, sampean ketemu. Dan milenial adalah apa? Disitulah target utama Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul, untuk menjadi Rasul milenial. Rasul di mana saat semua manusia ketemu, saat semua manusia beradu, saat manusia semua berpandangan mata, disitulah Rasul harus menjadi bagian dari perjalanan terakhir kehidupan dunia, namanya rahmatal lil alamin. Di Rasul. Makanya Rasulullah dari awal sudah dicetak untuk menjadi Rasul masa depan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibikin menjadi nabi dalam prototip baru, prototip yang penuh kasih sayang dan tidak suka kekerasan. Karena apa? Gelombang dunia baru adalah gelombang yang harus penuh kasih, karena manusia akan ketemu dalam berjuta perbedaan. Perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan kepentingan. Dan umat Rasulullah hari ini ketemu dalam perbedaan itu. Umat Rasulullah ketemu di perbedaan itu. Untuk terbangan, umat Rasulullah untuk menapu terbang, dia membutuhkan kayu untuk dijadikan terbang bersama kulit kambing untuk dijadikan tutup terbang, tutup
butuh. Tapi santri dan kaum muslimin yang menggunakan terbang untuk memuji Rasulullah butuh orang Cina yang bisa membuat paku pines. Tidak ada paku pines, maka kayu dan kulit tidak bersatu. Maka dalam sholawat kita membutuhkan sebuah bangsa namanya Cina. Ini umat Rasulullah. Sampean bersolawat bagus, indah, tapi peci putihmu buatan Cina. Malam hari ini kita ngaji dengan begitu indah karena sound system yang bagus, dan ini buatan Jepang. Saya dihantarkan dari Semarang menuju perjalanan ke sini untuk memuji Rasulullah, yang menghantarkan orang Jepang karena bikin mobil namanya Velfire. Oh. Loh. Ini dunia baru, Nabi Adam gak ngalami itu. Nabi Adam hanya ngurus keluarga satu, anaknya yang ngeyel. Disuruh kawin silang gak mau karena kebetulan kawin silangnya kebetulan yang pas jelek. Bahkan Qabil membunuh Habil, mengubur adiknya, tidak ngerti caranya. Karena apa? Karena Qabil tidak pernah mengerti membunuh harus dikubur seperti apa, sehingga burung gagak mengajarkan Qabil mengubur Habil. Tapi anak itu gitu. Nabi Adam masih besar, berkelahi masih kuat, bahkan kadal zaman Nabi Adam segede dinosaurus. Nabi Adam besarnya 60 dirok, sak dirok segini, berarti sekitar 55 meter. Kalian dinyepek gitu udah jadi tomat. Nabi Adam. Umat Nabi Muhammad udah kemana-mana. Umat Nabi Nuh baru sekampung, satu suku, dan pikniknya belum jauh. Menjadi jauh karena dilemparkan sama banjir. Kalau gak ada banjir ya cuma di seputaran Makkah sana. Umatnya Nabi Ibrahim baru satu negara, dan belum ketemu karena umat Nabi Ibrahim belum berjalan sampai Pekalongan, masih di sana. Umatnya Nabi Musa masih seputaran Mesir sama Filistin. Umatnya Nabi Isa paling jauh sampai Romawi, namanya Hawariyun. Tapi umat Rasulullah sampai Pekalongan, sampai Ulu Jami, sampai Buaran, sampai Wonopringgo, sampai mana itu atas itu, sampai Petung, sampai Kajen, sampai pokoknya di situ. Umat Rasulullah ketemu semua. Gitu. Jadi umat Rasulullah ini memang dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan. Makanya ketemu semua malam hari ini. Umat Nabi Adam mandiri, tapi umat Nabi Muhammad kemandiriannya tidak bisa berdiri sendiri, hidup bersama dengan tinggalan para nabi sebelumnya. Untuk urusan agama, umat Nabi Muhammad harus bersaing, harus berbagi dengan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan hidup ada dan tidak dihapus oleh Allah. Kalau Allah mau menghapus pasti bisa dihapus, tapi Allah membiarkan tinggalan Nabi Musa namanya Yahudi, meninggalkan Nabi Isa umatnya namanya Nasra, dan kita hidup bersama mereka hari ini. Untuk pergi haji kita ke Ka'bah, menengok nenek moyang Rasulullah namanya Nabi Ibrahim. Tapi untuk berangkat ke sana kita membutuhkan bantuan orang Yahudi urusan naik pesawat. Tanpa Yahudi hari ini sampean pergi haji renang. Ayo. Ini umat Rasulullah di akhir zaman. Untuk menikmati acara malam hari ini biar bisa kita lihat 2 tahun lagi, 5 tahun lagi kita membutuhkan kamera Sony buatan Jepang agar pengajian malam hari ini indah, untuk membuat wajah para yang hadir. Wajah saya ada di situ, wajah Habib Bidin ada, Abah Lutfi ada. Tidak perlu melukis,
tidak perlu butuh tukang lukis truk, di print. Yang buat print siapa? Orang Eropa. Kalau kita masih pakai kerdus. Ini dunia baru, new world. Ini dunia baru, dunia umat Rasulullah. Engkau menjadi cantik. Kenapa? Kerudungmu tipis buatan Cina, kainnya namanya kain Paris. Wajahmu menjadi bersih karena parfum dari Prancis dan bedak dari Prancis. Nah, bedak Pekalongan tak mau pakai, beras ditumbuk belunteng semua. Tanya Habib Bidin, anak milenial. Habib Bidin parfumnya dari Paris. Sudah nggak pakai lagi parfum si nyong-nyong. Ini dunia baru, ya Allah. Ini dunia baru, dunia yang tidak bisa kita pisah-pisah, tidak lagi bisa dihindari, semua bersatu. Ada orang mengatakan saya yang paling murni. Kenapa? Saya kalau minum pakai air kelapa. Kelapa tidak murni lagi, karena untuk membuka kelapa pakai golok. Golok terbuat dari pir mobil, pir buatan Jepang. Kita pergi kemana-mana bawa ATM, pakai bank, pakai uang cetakan bank. Pendiri bank pertama adalah Rothschild Rockefeller, pengusaha terkaya Yahudi yang akhirnya bikin bank devisa New York yang menjamin kehidupan bangsa Amerika. You know, you understand, you are millennial. Nggak bisa. Ayo, apa yang terjadi? Nggak bisa kita. Yang paling murni di dunia ini sekarang tinggal satu. Apa? Kalau ada hujan, mangaplah ke atas. Jangan pakai cincok buatan Cina. Lu ini lo, maka Rasulullah sudah dipersiapkan oleh Allah menjadi umat masa depan, umat milenial. Ketika umat Islam ketemu dengan bangsa yang berbeda, umat Islam tidak boleh kaget. Makanya umat Islam disuruh nengok ke Jabal Rohmah, namanya ibadah haji. Tengok Jabal Rohmah, dari situ perbedaan kalian semua berasal dari bapak dan ibu yang satu. Menjadi Arab, menjadi Eropa, menjadi Afrika, menjadi Cina, bahkan menjadi Indonesia, berasal dari tempat yang sama, namanya Jabal Rohmah. Makanya kaum muslimin tidak rasis. Karena apa? Kaum muslimin sudah diajari untuk menjadi bangsa yang berbeda. Makanya ketika para ulama ketemu dengan orang Indonesia, ulama-ulama dari Arab, wajahnya ganteng kayak Habib Bidin. Ketemu dengan wajah Indonesia yang kayak begini, tidak pernah menganggap kita bangsa yang lain. Tetap aja diajar ngaji, karena tetap satu keyakinan, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Cuman aksani takwim kita yang jenisnya pesek-pesek, rembes. Aksani takwimnya Afrika hitam gosong. Aksani takwimnya Cina tembem sipit. Aksani takwimnya Eropa gede tinggi besar rambutnya merah. Aksani takwim Indonesia kecil-kecil pesek-pesek, rembes. Tetap ajarkan amanu wa amilus sholihat. Berbeda dengan orang Eropa, tidak diajarkan menjadi bangsa yang berbeda waktu itu. Yang dia mengerti bahwa ras terbaik hanya ras Arya, yaitu ras Eropa. Makanya ketika Christopher Columbus menembus Afrika ketemu Tanjung Harapan, mereka melihat bahwa Afrika bukan tempat manusia, karena isinya orang hitam gosong. Mereka menganggap inilah yang namanya neraka. Karena apa? Mereka punya keyakinan orang neraka itu dibakar, tapi tidak boleh mati, makanya gosong. Kenapa tidak boleh mati? Agar bisa disiksa lagi karena kejahatannya. Dan Christopher Columbus akhirnya menembaki orang Afrika untuk tujuan apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Akhirnya Afrika diperbudak oleh orang Eropa.
Sampai akhirnya orang Afrika takut diperbudak, maka yang perempuan biar tidak diperbudak, telinganya dipotong, mulutnya dipotong, sehingga konsep kecantikan di Afrika berbeda dengan Indonesia. Telinga tidak ada, itulah cantik. Bibir tidak ada, itulah cantik. Sesungguhnya adalah untuk menghindari perbudakan. Dan perbudakan terbesar dilakukan oleh orang Eropa adalah terhadap orang Afrika. Sampai ada kisah perbudakan yang sangat mengerikan, namanya Amistad, manusia lambung kapal, di mana manusia dikapalkan, ditumpuk seperti kayu, yang mati dibuang ke laut, yang selamat diperbudak di daratan. Sampai akhirnya lahirlah perbudakan terbesar. Dan bahkan ketika Afrika Selatan mau merdeka, ada politik apartheid, politik rasis yang beda antara kulit hitam sama kulit putih, dilawan oleh Nelson Mandela, merdekalah negara Afrika Selatan. Orang-orang yang diperbudak, ditumpuk di Amistad, melahirkan tradisi musik yang sangat sederhana, yang akhirnya menjadi musiknya orang Eropa, padahal dari Afrika. Musik itu dikenal dengan nama musik akapela. Musik akapela diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Musik jazz diadaptasi oleh orang Eropa lagi menjadi musik rock, musik blues. Musik blues diadaptasi menjadi untuk pemberontakan, namanya musik rock. Yang akhirnya musik rock masuk ke Pekalongan menjadi rock dude. Ini anak milenial mesti ngerti. Belanda masuk ke Indonesia menganggap kita bukan manusia, karena kita bukan ras Arya, ras kulit putih. Mereka punya keyakinan bahwa orang Indonesia adalah turunan monyet, karena mereka diajarkan memahami bahwa selain ras Arya adalah turunan monyet yang berevolusi dari Pithecanthropus erectus, dan yang tertua ditemukan di tanah Jawa, Soloensis wajakensis. Maka Belanda menembaki orang Indonesia, dan karena mereka punya keyakinan bahwa kita adalah turunan monyet, maka Belanda mengukuhkan menyebut orang Jawa dengan sebutan kowe. Kowe adalah anakmu monyet. Maka mulai hari ini jangan sebut temanmu kowe, karena kowe itu inlander, adalah turunanmu monyet, tidak punya hak undang-undang atau hak konstitusional. Sebut sampian masih punya kaki, sebut penjenengan masih berdiri kang jumeneng. Kalau raja namanya ngarso dalem, yang berdiri di depan semua orang. Kalau seorang raja yang dimintai namanya sinuwun, bukan kowe. Mulai hari ini hindangan kowe priwe aja ya. Dah. Ini bangsa, makanya kaum muslimin tidak boleh rasis. Sudah diajarkan di situ. Kita diminta pengertian. Kaum muslimin pasti akan ketemu dengan saudara-saudara tua tinggalan umat Nabi Ibrahim. Karena apa? Hari ini di milenial ini dunia dikendalikan oleh 4 agama besar yang semua berasal dari Nabi Ibrahim. Ada agama Yahudi mengendalikan sebagian besar Eropa, mengendalikan sebagian besar Arab. Ada Nasrani mengendalikan sebagian besar Eropa dan Asia. Ada Islam mengendalikan sebagian besar Asia dan Eropa. Ada Hindu mengendalikan sebagian besar India. Berasal dari rumpun yang sama karena sama-sama menyebut Ibrahim dalam bahasa yang berbeda. Islam menyebut Ibrahim dengan istri Sarah. Yahudi Nasrani menyebut Abraham dengan istri Sarah. Yang Hindu menyebut Brahma dengan istri Saraswati. Ini ya, sebutannya berbeda. Makanya agar kaum muslimin tidak lupa itu semua, karena reruntuhan tinggalannya Nabi Adam dibangun oleh Nabi Ibrahim, maka jejak Nabi Ibrahim tidak dihilangkan oleh Allah, agar kaum muslimin tidak kehilangan masa lalu. Maka jejak kaki Nabi Ibrahim diabadikan dalam makom Ibrahim, jejak kaki Nabi Ismail diabadikan dalam Hijr Ismail, jejak Siti Hajar diabadikan dalam Sofa Marwah. Dan kaum muslimin harus menapak jejak itu, namanya ibadah haji.
Maka kalau kita beribadah haji tidak boleh lupa bahwa peradaban hari ini, milenial ini kendalikan oleh peradaban Ibrahim. Nah, nggak boleh lupa. Kita menggunakan handphone, ini peradaban Ibrahim. Kita menggunakan pesawat, peradaban Ibrahim, karena ini peradaban logam. Handphone logam, tembak logam, pesawat logam. Dan yang menguasai mainstream logam dunia hari ini adalah Israel, karena mereka memegang satu kitab namanya kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihis salam. Makanya kemudian orang Yahudi menggunakan bintang Dawud menjadi bintang simbol mereka, dikenal dengan bintang segi 6 namanya bintang David. Makanya jangan salah kalau seluruh logam dunia hari ini dikendalikan oleh orang Israel, karena Israel memegang Taurat dan Taurat adalah simbol logam dunia. Yang bisa menghadapi mereka sesungguhnya adalah orang dari Nusantara. Kenapa? Orang Nusantara berbeda dengan yang lain. Orang Arab alat musiknya terbang terbuat dari logam, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tapi kita udah terlanjur genit. Logam-logam kita musyrikkan, kita haramkan. Keris yang mampu melakukan pembakaran sampai suhu 15.000 derajat kita musyrikkan. Padahal bangsa Jerman sangat kagum dengan pembakaran keris. Mereka hanya sanggup membakar logam di suhu 7.000. Di atas 7.000 mereka nggak sanggup. Keris dibakar dalam inti logam bintang 15.000 derajat. Orang Jerman sampai sekarang nggak ngerti itu api apa. Ketika saya ditanya, saya jawab, karena orang Indonesia punya hadam jin. Jin disuruh membawa logam masuk neraka, celup di sana, pulang lagi, ditempa di sini. Ini jelas ngarang dan ini jelas maudhu, jelas palsu, karena saya nggak punya jawaban yang lain. No, ini bangsa-bangsa punya semuanya. Ini mereka punya. Perbankan dunia masih urusannya sama Yahudi, dan kaum muslimin sebagai yang paling muda ketemu dengan mereka. Makanya oleh Allah, keributan antar agama ini biar tidak terjadi, Rasulullah diangkat ke langit dalam Isra Mi'raj, dibagi gai kiblatmu beda, yang satu dapat Masjidil Haram, yang satu dapat Masjidil Aqsa. Maka ada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan kalau turun lagi antar mereka, kalau ketemu ajaklah yang baik, kalau tidak bisa saling mendoakan. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Turunan Nabi Ibrahim kita doakan. Begitu juga turunan Rasulullah. Kama shallaita ala Allahumma sholli alaihi wa ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada Ali Ibrahim, ada Ali Muhammad. Makanya waspada, hati-hati sama Habibuddin. Hati-hati sampean sama Habibuddin. Habibuddin setiap tidur selalu dapat wa ala ali sayyidina Muhammad. Habibuddin. Jadi bawa ibaratnya power bank. Nggak ada dapat wa ala ali apa? Joni nggak ada. Wa ala ali Mat Karim nggak ada. Yang ada wa ala ali sayyidina Muhammad. Disitulah kekuatan dzurriyyah Rasulullah, para habaib. Makanya kalau minta doa sama para habaib, karena power bank dicas terus setiap hari wa ala ali sayyidina Muhammad. Hati-hati diludahi Habibuddin gudikan sampean. Lah ini. Makanya jadi cucu-cucu Rasulullah itu gak boleh sembrono. Kenapa? Power bank. Ya ini lah. Lah ini makanya saling mendoakan, sudah dibagi. Makanya Islam masa depan adalah Islam yang paling mengerti bagaimana terus bergerak sampai ke yaumil qiyamah. Ditata oleh Rasulullah. Tapi ada orang yang berbahagia ketemu Rasulullah. Orang itu namanya
sahabat. Ada yang tidak berbahagia hanya ketemu sahabat, namanya tabi'in. Ada orang yang tidak berbahagia hanya ketemu tabi'at tabi'in. Ada yang hanya ketemu tabi'at tabi'in. Ada yang ketemu tabi'at tabi'in. Nah, kita ini orang yang ikut Rasulullah tapi ketemu sama para ulama. Makanya ada rumus ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah Nabi, wal jamaahnya akan ketemu zaman milenial. Makanya orang yang tahu milenial jangan takut, jangan pernah mundur. Rasulullah sudah menyelesaikan tugasnya di era itu. Kalau perang pakai apa? Pakai kuda dan memanah. Tapi era-eranya para ulama, era-era wal jamaah milenial tidak lagi berkuda dan memanah, tapi apa? Nuklir. Maka gagal dalam urusan nuklir, jangan mundur berkuda dan memanah. Rasulullah menyelesaikan problem kehidupan dalam sakit menggunakan kencing unta, menggunakan habbatus syauda. Tapi anak-anak milenial menemukan sistem farmasi dunia. Kakek-kakek moyang kita, Rasulullah menemukan kehidupan berdagang dengan barter, saling menukar pakai emas. Tapi wal jamaah milenial merubah sistem perdagangan dengan uang dikeluarkan oleh bank. Maka ketika gagal dalam urusan perbankan, jangan mundur bank haram. Hari ini terlalu banyak orang mundur, makanya banyak yang ketipu. Bank haram, bank riba, akhirnya mereka tidak bisa lepas. Karena kalau pergi haji mau tidak mau harus pakai bank. Akhirnya ketika mau pergi haji mereka nggak mau lagi pakai bank. Akhirnya uang hajinya dititipkan ke perusahaan swasta yang bukan bank, namanya First Travel. Akhirnya dibawa lari sama First Travel. Mereka tidak mau ikut bank karena mereka menuduh bank riba, karena usahanya perbankan tidak bisa diketahui. Jangan-jangan investasi di pabrik bir, jangan-jangan investasi pembiayaan klub malam. Akhirnya mereka resign keluar dari bank dan uang mereka diinvestasikan yang paling Islam, membangun apa? Perkebunan kurma. Tipu lagi sama pengusaha kurma. Ini adalah orang gagal. Makanya orang milenial harus terus maju, dan untuk itu bekal yang paling utama adalah hari ini menghadapi keruwetan zaman milenial. Bekal yang selalu diajarkan para habaib dan para ulama adalah bersolawat. Kenapa mesti solawat? Kenapa? Karena solawat yang kita baca itu berjalan lurus dengan apa yang dilakukan Allah dan malaikat. Siapa yang bisa melawan kalau Allah sudah melakukan sesuatu? Siapa yang akan melawan kalau malaikat sudah melakukan sesuatu? Dan yang selalu dilakukan Allah dan malaikat hari ini adalah solawat. Maka solawat kita diharapkan resonansinya berbanding lurus dengan solawat Allah, solawat malaikat secara konstan dan istiqomah. Karena solawatnya Allah pakai kalimat yusholluna, sedang dan akan terus menerus bersolawat. Makanya Said Muhammad Alwi Al-Maliki pernah menyatakan, hari ini kalau ada orang bertanya Allah pekerjaannya apa setelah sitati ayamin, solawat. Karena yusholluna mudhore. Kalau ada pertanyaan malaikat Jibril setelah menurunkan wahyu, apa pekerjaannya sekarang? Solawat. Kalau malaikat Israfil belum bekerja, belum niup trompet, lantas apa pekerjaannya sekarang? Solawat. Maka solawat yang kita lakukan setiap detik, setiap tarikan nafas sebenarnya seiring berjalan dengan solawat Allah, solawat malaikat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan dalam irama solawat ini, tidak ada satupun problem di dunia yang tidak bisa dibuka. Karena pertemuan solawat manusia, Allah dan malaikat, inilah kunci perubahan besar di muka bumi. Maka hal-hal yang mustahil akan jebol dengan solawat. Di situlah. Dan kita diajarkan setiap hari untuk apa? Bersolawat seiring dengan solawatnya Allah, seiring dengan solawatnya malaikat. Allahu Akbar itu seiring dengan solat, tapi solat ada jedanya.
Allahu Akbar itu seiring dengan adzan, tapi adzan ada jedanya antar waktu. La ilaha illallah ada jedanya, karena itu yang paling selalu dilakukan seluruh dunia, itu adzan. Berzikir Allahu Akbar seiring dengan adzan di seluruh muka bumi. Tapi kalau kita sholawat, setiap tarikan nafas, setiap detiknya kita sedang berjalan seiring dengan sholawat Allah, sholawat malaikat, sholawat manusia yang tertuju kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh sebenarnya kuncinya kenapa sholawat itu mandi, kenapa sholawat itu manjur, karena dijalankan seiring. Kalau punyamu nggak manjur, sholawatnya malaikat yang manjur. Kalau salawatmu sambil ngantuk dung gini, sholawatnya Allah yang manjur. Punyamu bonceng di situ. Kalau kalian kan sholawatan kadang setengah hati, wong setengah ngantuk. Ada yang emosi sudah capek karena kiainya nggak datang. Ada yang emosi karena cuman kebagian tung tok. Sholawatan dari dulu cuman tung, kayak nggak berguna, tung mana yang belakangnya kemana kebagian tung itu. Ada yang tang, ada yang mengtung dok. Uripmu ora kanggo to lele ya tung. Akhirnya males. Ada yang marhaban ya nur. Kenapa digigitnya? Nyamuk, sholawatnya nggak serius. Kadang ya Nabi salam alaika. Tapi di saat yang sama sholawat Allah lurus, sholawat malaikat lurus, maka sholawat kita yang bengkok ikut katut sholawat yang lurus. Akhirnya apa? Begitu cek sampai Rasulullah, yang balik kita ikut lurus, karena sholawat pada Rasulullah pasti balik kepada kita yang ngirim sholawat. Makanya senajan bengkok-bengkok nyampe, sambil gurau nyampe. Kita sholawatnya sambil gurau, tapi berjalan dengan sholawat Allah, berjalan dengan sholawat malaikat. Maka sholawat kita yang sambil bergurau tetap sampai kepada Rasulullah. Kadang kita baca sholawat sambil ya Allah, sambil Allah, masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Itu kita nggak serius, tapi itu tetap sampai. Kenapa? Pada saat kita Allah sedang bersolawat, malaikat sedang bersolawat, maka solawat sambil bermaksiat pun sampai kepada Rasulullah. Itu kuncinya solawat. Karena apa? Ada resonansi besar yang ikut pada solawatnya Allah dan solawatnya malaikat. Makanya kalau sampean males doa yang solawat, makanya sambil joget solawatan nyampe, wong ikut resonansi solawat Allah malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dulu, malaikat dulu, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu. Maka solawatmu bareng sama solawatnya Allah dan solawatnya malaikat. Makanya solawat itu model apa saja indah, karena sedang diiringi oleh solawatnya Allah. Pakai deng indah. Ya Rasulullah salamun alaik, deng indah. Pakai gendera ya indah. Mana ada yang seindah solawat? Nggak ada, Beb. Saya sudah penelitian, mulai dari lagu dan irama yang seindah solawat nggak ada. Pakai Sunda ya Rasulullah salamun alaik, tetap indah, bareng solawatnya Allah. Pakai model marhaban ya nurul aini, marhaban indah. Pakai orang tua, halo ya Nabi salam alaika, indah. Nggak ada yang nggak indah. Karena apa? Bareng. Wassalamun mustamirun kulagi ni'ata jaddat, indah.
Ya Badrotim, ya Badrotim, tim. Min hazakul. Indah, gak ada yang seindah sholawat. Pakai apa aja indah. Pakai bendera slang bagus. Pakai bendera sepak bola bagus. Pakai tangan toh bagus. Saya punya murid masih kecil gak kebagian bendera, pakai sarung bagus. Padahal bawahnya gak pakai apa-apa. Iya bagus. Itu sholawat. Karena apa? Naik di sholawatnya Allah, sholawatnya malah malaikat. Kamu jatuh cinta ditolak sama perempuan, bacakan sholawat, I love you. Jangan macam-macam loh. Makanya kadang ini sholawat itu indah. Pakai caranya orang Kalimantan Selatan, sholawatan ya indah. Ya Rasulullah salamun alik munalik ya Rafi'a syani wa darajiat wa tayaji rotalalame ya uhailal judi wal karomi kota baru gunungnya Bamega. Bagus. Sholawatannya orang putus asa karena tinggal kekasih. Bagus. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bagus. Pakai terbang bagus, pakai organ bagus. Cuman Habib Bidin nggak berani pakai organ, takut dimarahi. Nggak tahu siapa yang mau marahi. Oh Habib Bidin kok masih ada yang berani marahi. Ya cuman gak ada yang bisa main. Pakai rock bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Bagus. Wa akhrijna min bainihim salimin. Bagus. Bagus. Apa yang ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagus. Bahkan Habib Syekh ketambahan gogok bagus. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad halikal fadlu min Allah. Gok ya Hana. Bagus. Coba ayo, mana ada? Ayo, ini sholawat. Saya itu nirukan gok-goknya nggak pernah bisa. Kalau depannya berani taruhan saya, bagus saya. Depannya gok-goknya nggak bisa. Saya nggak berani kalau sama Habib Bidin. Saya ngeri kalau dengar suaranya Habib Bidin itu. Upun-upun saya kayaknya mau mumbul. Ih, dan tak contoh nggak bisa. Saya pernah coba nyontoh sholawatnya Habib Bidin, seminggu nggak ada keluar suaranya saya. Nggak tahu jenis tenggorokan model apa itu. Wah itu bul mate saya udah gak kuat ya. Kalau masih Habib Syekh masih kuat saya. Kalau masih opik gitu masih kuat. Kuat. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Kuat saya masih. Asal jangan Habib Bidin. Apalagi cuman Rhoma Irama enteng. Kalau sudah tiada baru terasa enteng. Imam Syarifin enteng. Enteng semua. Tapi kalau udah Habib Bidin gak kuat saya. Gak kuat. Sudah saya coba, jadi nggak perlu saya tunjukkan di sini. Bukan karena saya ada Habib Bidin, enggak kuat memang udah. Gitu nggak kuat sih. Nggak tahu ini. Jadi kalau masih apalagi kalau yang lain-lain lah masih tahan deh. Masih kuat, apalagi kalau dangdut tuh, Via Valen enteng. Nela Karim.
Tapi kalau sholawatan indahnya luar, apa aja indah. Pakai iya, itu juga indah. Makanya kadang orang kalau nggak ngerti ilmu ini pasti komplain. Bukan apa-apa, yang kuat itu yang sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, diimbangi kita, pasti katut. Makanya sholawatan ini indah. Wayang nggak bisa. Wayang yang kemarin yang Pak Mantep itu indahnya kalau cuma pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia jelek wayang itu. Coba sekarang dipraktekkan. Oh, bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap. Oh, bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Nggak jadi. Udah tak coba. Oh, Kakang Mas. Oh, Kakanda. Ini bagus. Indonesia Raya itu juga jelek kalau selain bahasa Indonesia. Indonesia lemah banyuku, nggak jadi. Lihat kan? Indonesia lemah banyune nyong, rusak karena bukan sholawat. Adzan hanya begitu itu, pakai yang lain nggak bisa. Ya Rasulullah. Dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Bubar gak bisa. Lihat kan? Kalau sholawatan apa lagi dangdutan ya enak. Ya Rasulullah salamun alaik. Tambahin dodoteng ya enak. Duhai senangnya pengantin balik enak. Indianan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyah raji afata ya jiratal alami ya wailal ju tumhiho mata aduh tumhiho. Indah pakai indianan sholawat. Makanya Gus Dur sholawatan pakai dangdut. Astaghfirullah Rabbal baraya. Dangdut. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Idalailah yang nyanyi grupnya Awara, lagunya judulnya Perintah Ilahi. Yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir, makanya lagunya bagus. Kalau lagu sekarang bikin pusing. Di mana? Di mana? Kemana? Kemana? Ini lagu otak kok. Atau lagu yang nggak ada suaranya, pokong doc. Lagunya Inul. Sampai kiai-kiai dasarku yang setan, penuh syahwat. Ya nggak apa-apa, cuman Gus Dur nggak apa-apa Mbak Indul gitu aja kok repot. Orang marah semua. Gus, itu goyang penuh syahwat, kenapa kau katakan nggak apa-apa? Jawabnya Gus Dur, loh emang sampean lupa kalau aku udah nggak lihat. Ya lah, ini makanya kita ini Masya Allah hidup di era seperti ini. Sholawat adalah jalan keluar, dan dari dulu. Makanya sholawat itu macam-macam. Ada sholawat tibil kulub, ada sholawat fatih. Kalau suwempit sholawat fatih. Kalau lupa sholawat lupa. Lu ada sholawat lupa. Kalau sampean belajar kok susah nyantol, ada sholawat namanya sholawat lupa. Sholawat nisyan. Ini kalau dibaca 100 kali setelah habis subuh selama 41 hari, itu akal kita insya Allah punya kecerdasan mengingat sesuatu tanpa membebani. Sederhana aja bunyinya, cuman Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Loh, lali lah. Ya kalau mau sholawat itu ke rumah, bawa gula teh. Ya, nah,
Hari ini umat Rasulullah dengan cara Indonesia disolawati. Apa? Bangsa ini tenang, berbeda-beda tenang, berbeda agama tenang. Paling cuma riak-riak kecil, pergi ke gereja kafir, paling cuma itu aja. Dikit habis itu hilang lagi. Rodok rame-rame, kalau kau tidak menangkan kami, aku khawatir tidak ada yang menyembahmu. Enggak lama, cuman seminggu hilang Indonesia karena disolawati sama Bebitin. Hilang. Apalagi sekarang Pak Prabowo sama Pak Jokowi udah jadi satu. Selesai lah mate kon ya. Ria-ria main catur haram. Dilus seminggu hilang. Apa Indonesia? Kenapa? Karena Indonesia oleh para ulama jelas-jelas gak bisa kalau tidak dititipkan kepada Rasulullah. Maka nenek moyang kita nitipkan Indonesia pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara menitipkannya seperti apa? Setiap kepala orang di Indonesia disebut ra'iyah. Karena Rasul menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka setiap kepala di Indonesia titipkan ke Rasulullah dengan disebut ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Jadi sampean itu ra'iyah, rakyat, makanya tenang aja, per kepala udah dititipkan Rasulullah, nggak usah khawatir. Menempati sebuah kawasan titipkan pada kekasih-kekasih Allah, maka kawasannya disebut wilayah. Kalau sedang berdiskusi titipkan kepada Allah, wasyawirhum fil amri, maka diskusi ra'iyah disebut musyawarah. Titipkan ke Allah, semua titipkan. Kalau lagi bermusyawarah jangan menang-menangan sendiri, titipkan ke Allah. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, ruang musyawarah dikasih nama majelis. Ngangkat pemimpin titipkan sama Allah, wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Dan wilayah yang kita tempati akhirnya disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya inilah jawaban kenapa Jazirah Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kenapa kita yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Karena dititipkan pada Rasulullah dengan sebutan ra'iyah atau rakyat, dan Rasulullah mendapatkan beban rahmatan lil alamin yang diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kalau bukan para wali nggak bisa dulu meletakkan hal seperti ini. Makanya untuk tetap membuat situasi tenang, rakyat sudah dititipkan ke Rasulullah. Kalau ada sesuatu siram dengan sholawat. Antara yang ada dan yang tiada bersatu dalam nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholawat, makanya Habibidin sholawat tenang. Harap apa udah tenang sekarang. Maka sekarang jadi pertanyaan oleh orang seluruh dunia, bangsa kita menjadi bangsa yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi bangsa milenial, karena milenial adalah bangsa yang bisa bersatu dengan bangsa manapun. Kamu boleh menggunakan pola pikir Eropa, kita boleh menggunakan pola pikir Belanda. Kita tidak lagi menggunakan aku cinta padamu tapi I love you. Kita tidak lagi menggunakan model rambut Indonesia tapi rambut Amerika mohawk atau rambut Korea miring. Kita tidak lagi menggunakan makanan Indonesia tapi spaghetti. Tapi antar bangsa tidak boleh lupa, batas milenial terakhir adalah batas bangsa dan negara. Karena sehebat apapun kemampuan kita memahami Amerika, kalau kita pergi ke Amerika tetap ditanya pasportmu mana. Sehebat apapun kita memahami bahasa Arab, ketika masuk ke Saudi tetap ditanya pasportmu mana. Maka batas terakhir milenial adalah batas bangsa. Maka seliar apapun pikiranmu dan batinmu, jangan lupakan bahwa kau tetaplah bangsa Indonesia.
Makanya kalau mau menyelesaikan bangsa Indonesia, kita selesaikan dengan cara Indonesia. Dulu waktu awal Indonesia berdiri, semua pengen penyelesaian. Ada yang menginginkan mari kita selesaikan bangsa ini dengan cara Belanda. Maka nenek moyang kita melahirkan sebuah naskah besar, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan diselesaikan dengan cara Arab? Lahir naskah besar di bawah lindungan Ka'bah. Milenial tidak tahu itu, milenial komik aja nggak ngerti. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Lahir naskah besar, salah asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Indonesia murni? Lahir naskah besar, Siti Nurbaya. Maka kenapa sekarang ketika bangsa ini bermasalah, kau cari penyelesaian keluar? Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi penyelesai problem Filistin, dan itu gagal. Kenapa kau tarik ke sini untuk menjadi penyelesai problem Indonesia? Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menyelesaikan masalah Mesir, dan itu gagal. Bahkan Mursi digantung. Kenapa kau bawa ke Indonesia untuk menyelesaikan bangsa Indonesia? No, kita bukan bangsa Mesir, kita bukan bangsa Afrika, kita bukan bangsa Filistin, kita bangsa Indonesia, dan Indonesia akan terlibat dalam perdamaian dunia. Kita tidak akan menjadi bagian dari perdamaian dunia kalau kita tidak bisa berdamai dengan bangsa sendiri. Dan hari ini bangsa yang paling bisa berdamai dengan bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Puluhan suku, puluhan bangsa, puluhan ras bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah milenial sejati, menjadi Eropa, menjadi bangsa apapun, tapi tidak pernah melupakan bahwa kita bangsa Indonesia. Besok kita ketemu Rasulullah. Sahabat, assalamualaikum ya Rasulullah. Orang Pekalongan, ya Nabi salam. Paling Rasulullah juga nanya, rombongan dari mana? Pekalongan ya Rasul. Ya Hana, dari mana ini? Dari Pekalongan. Kok begini-begini? Iya, rombongannya Azahir. Lah kenapa? Karena Rasul sangat merindukan orang kayak kita. Rasul satu pagi tidak mendapatkan air karena sahabat lupa bawa air. Ghirba sahabat tidak ada air. Maka Rasulullah mengeluarkan air dari tangannya. Ada yang minum, ada yang mandi, ada yang berwudu. Dan Rasul bertanya, siapa imannya yang paling baik? Iman Rasulullah ya Rasul. Rasul, aku ini ketemu Allah, iman pantas. Imannya malaikat ya Rasul. Malaikat ketemu Allah, beriman pantas. Sahabat ya Rasul. Sahabat ketemu aku, beriman pantas. Iman siapa ya Rasulullah yang paling bagus? Iman umatku akhir zaman yang tidak pernah ketemu aku tapi beriman kepadaku. Mereka lah yang kurindukan nanti di hari kiamat. Itu siapa? Kitalah yang pesek-pesek ini. Ya, makanya kita ini untuk menjadi bangsa-bangsa besar, Rasulullah sudah mempersiapkan Islam untuk menjadi agama milenial, agama masa depan. Semoga semua selalu diingatkan bahwa kita umat Rasulullah yang ada di Indonesia, punya bangsa Indonesia, dan semua akan mendapatkan syafaatnya nanti di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.